Mereka berdiskusi ingin membantu Su Yanxi sebagai teman baiknya untuk menghadapi kakek Xiang Yuan dan menyusun rencana. Mereka ingin datang dari segala arah bergantian dengan memuji Su Yanxi. Gao Shibo pertama menyebarkan brosur tentang kehebatan Su Yanxi di perusahaan Kaiseng. Kemudian Yuan Tao dan Zhang Yi bertemu kakek Xiang Yuan saat cuci tangan dan bercerita tentang Su Yanxi saat kuliah di Universitas Wuhan, karena idola para gadis saat itu, dan di bidang jurusannya tidak tertandingi dengan mengatakan kalau dirinya hebat karena saat Profesor Liang ingin bantuan luar yang pertama terpikir olehnya adalah Su Yanxi. Omongan mereka membuat kakek Xiang Yuan sedikit pusing. Kemudian saat makan, datang Lao Qing dan Lin Karui dan sengaja duduk di belakang kakek Xiang Yuan untuk membicarakan Su Yanxi. Lin Karui bercerita kalau Su Yanxi bukan manusia karena saat itu perusahaannya sedang ada masalah, namun Su Yanxi rela lembur 3 hari 3 malam hanya untuk berkencan dengan pacarnya tepat waktu, dan jangankan pacarnya, aku saja yang tahu tersentuh melihatnya. Merasa dihantui Su Yanxi, kakeknya pun bermimpi semua tentang Su Yanxi dan sampai akhirnya istrinya yang meninggal ada di mimpinya berharap membantunya, namun istrinya juga bertanya tentang Su Yanxi hingga membuatnya bangun dari mimpinya. Keesokan harinya Su Yanxi mendapat pesan dari kakeknya Xiang Yuan dan mengajaknya ke kolam. Dan saat memperlihatkan ke Yuan Tao dia berpikir kakeknya akhirnya mengerti, namun Lin Karui berpikiran lain karena mengajak Su Yanxi berendam di air hangat. Su Yanxi datang ke undangan kakek Xiang Yuan dan langsung berendam dengannya. Kemudian kakeknya mengatakan kalau Xiang Yuan itu antusiasmenya mudah padam dan dia melakukan semua hal yang dilakukannya, dan kakeknya ingat pernah mengidolakan pemuda waktu masih SMA namun tidak bertahan lama, jadi tidak mengindahkannya. Su Yanxi kemudian memberitahu kakeknya sebenarnya pemuda yang tadi Anda sebut adalah aku. Mendengar itu kakeknya terkejut. Su Yanxi menjelaskan kalau sebenarnya kenal Xiang Yuan sejak kecil namun waktu mengenalnya hanya setengah tahun. Dan menyesal seandainya bisa lebih percaya diri, mungkin aku dan Xiang Yuan tidak akan membuang banyak waktu. Su Yanxi kemudian mengatakan asalkan bersama Xiang Yuan, terlepas itu bisa seumur hidup atau beberapa saat, Su Yanxi bilang sudah cukup. Kakeknya menyuruhnya minum dan Su Yanxi lain kali ingin bertemu kakeknya di tempat lain. Dan kakeknya menyuruhnya berendam selagi bisa karena saat ini kakeknya mengamatinya dan bisa gagal kapan saja. Keesokan harinya Xiang Yuan mendapat pesan dari kakeknya dan mencontoh kata-kata Su Yanxi, dan Xiang Yuan menjawab dengan pesan suara sebaiknya istirahat dan jangan banyak minum. Kemudian Chen Su datang ke ruangannya dan memberitahu sejak Xiang Yuan menerapkan sistem intensif penjualan, semua karyawan semakin semangat bekerja dan semua orang aktif memberikan proposal baru dan jumlah pesanan terus meningkat, bahkan platform dan kini jumlah truk yang terhubung 600.000. Mendengar itu Xiang Yuan senang. Saat di luar kantor, Lu Dong meminta bantuan ke Chen Su untuk menjemput anaknya karena dirinya sedang sibuk. Xiang Yuan yang mendengarnya tidak menghiraukannya dan ketika melihat mobil Gao Leng, Xiang Yuan berlari dan masuk ke mobilnya dan menyuruhnya dengan cepat mengantarnya pulang, namun Gao Leng mengemudi sangat pelan dan membuat Xiang Yuan kesal. Saat sudah di rumahnya, Gao Leng melihat di spion kalau Chen Su sedang bersama Lu Dong. Xiang Yuan yang juga melihatnya mengatakan ke Gao Leng kalau Lu Dong rekan bisnisnya dan jangan berpikir macam-macam dan menyuruhnya pulang. 回去开车慢点啊！ Su Yanxi sedang berolahraga di rumahnya dan tiba-tiba ada panggilan video dari Xiang Yuan dan Su Yanxi langsung mengelap keringatnya. Xiang Yuan mengatakan kalau badannya makin kekar dan kenapa sampai berkeringat. Su Yanxi bilang kalau sedang memecahkan kode namun Xiang Yuan tidak percaya kepadanya. 过2天5一了，我想去看你。
Xiang Yuan bilang pas hari buruh akan ke Shanghai menemuinya, namun Su Yanxi hari itu akan ke Amerika menemani Lin Karui selama 4 hari. Xiang Yuan kecewa karena hari liburnya habis dan bertanya kalau tanggal 30 Mei bagaimana, dan Su Yanxi mengatakan kalau hari itu tidak dinas dan menyuruh Su Yanxi bilang merindukannya untuk menebusnya. Su Yanxi menyuruh Yuan Tao untuk memeriksa kembali kodenya karena sudah memecahkan 2/3 algoritma untuk navigasi pesawat nirawak berbasis chip. Xiang Yuan memanggil Gao Leng untuk menemaninya ikut malam ini dan butuh rekan pria. Mendengar itu dengan sombongnya Gao Leng bilang kalau yang paling tampan jadi mengajaknya, namun Xiang Yuan bilang kalau kau yang paling senggang. Tidak disangka saat menemani Xiang Yuan ternyata ada Ludong di sana dan kebetulan membicarakan Chen Su dan membuat dia mengupingnya. Apalagi Gao Leng melihat Ludong bersama wanita lain membuat Gao Leng ingin menghajarnya, namun di saat Gao Leng mau ke sana, Xiang Yuan memegangnya dan bilang jangan bertindak gegabah, namun Gao Leng tidak terima apa yang dibicarakannya tentang Chen Su, tapi Xiang Yuan tetap melarangnya karena bukan Zhang Jun dan langsung menyuruhnya pulang. Gao Leng menelepon Zhang Jun meminta bantuan darinya dan akan memberikan apapun yang dia mau, dan saat Gao Leng mengatakan 500 yuan, Zhang Jun menerimanya. Gao Leng memberitahu Zhang Jun untuk maju setelah dirinya memukulnya dulu, namun saat Gao Leng maju, Zhang Jun melihat sopir Ludong dan merasa tidak asing dan menyuruhnya berhenti, namun sopir Ludong langsung membanting Gao Leng hingga tak bisa bangun lagi. Keesokan harinya Zhang Jun memberitahu kalau sopirnya itu adalah gurunya saat di penjara dengan memapah Gao Leng yang babak belur. Chen Su yang mengetahuinya sangat kesal dan menuju ruangan Xiang Yuan. Melihat Chen Su masuk dengan raut muka yang masam, Xiang Yuan bertanya dan Chen Su langsung mengatakan kenapa Gao Leng berkelahi lagi dengan orang lain dan selalu bertindak gegabah, apa dia tidak punya otak. Mendengar itu Xiang Yuan bertanya apa kau tidak bertanya dia berkelahi karena apa, dan menurut Chen Su itu tidak penting, karena masalah tidak harus diselesaikan dengan berkelahi, namun menurut Xiang Yuan, Gao Leng seharusnya memukulnya dengan keras. Xiang Yuan mengatakan kalau Ludong bukan orang baik dan Gao Leng sebenarnya sudah banyak berubah demi dirimu, dan kemudian Xiang Yuan akan mengganti klien dengan Xin Tianyu. Mendengar itu Chen Su marah atas dasar apa merubah kliennya. Suara mereka membuat yang di bawah termasuk Gao Leng mendengarnya. Chen Su bilang kalau kelak jangan mencampuri urusannya berpacaran dengan siapa termasuk kliennya. Xiang Yuan memberitahu kalau Ludong kemarin membawa wanita lain semalam dan terserah Chen Su kalau mau tetap jadi kliennya, dan Chen Su masih bersikukuh dengan pendiriannya, dan saat mau keluar ternyata Gao Leng sudah mendengarnya di luar dan langsung pergi. Xiang Yuan pulang ke rumahnya dan Su Yanxi tiba-tiba memeluknya dari belakang. Melihat Xiang Yuan tidak bersemangat, Su Yanxi bertanya ada apa dengannya, dan Xiang Yuan memberitahu kalau habis bertengkar dengan Chen Su karena masalah Ludong dan membuat Su Yanxi menatapnya. Xiang Yuan menjelaskan kalau Ludong sekarang mengejar Chen Su, namun saat kemarin malam dirinya dan Gao Leng ke resepsi, Ludong membawa wanita lain dan Chen Su hanya dijadikan mainan dan membuat Gao Leng marah dan membawa Zhang Jun untuk menghajarnya, namun entah kenapa Gao Leng yang babak belur. Xiang Yuan menyuruh Su Yanxi untuk menasehati Chen Su, namun Su Yanxi berpikir harus berbicara dulu dengan Ludong. Kemudian Su Yanxi mendorong Xiang Yuan. Melihat Su Yanxi memakai kalung pemberiannya saat di sekolah dulu membuat Xiang Yuan terkejut karena masih menyimpannya, dan mereka langsung berciuman. Keesokan harinya Xiang Yuan mendapat pesan dari Su Yanxi, namun saat melihatnya ternyata sudah 20 menit yang lalu dan membuat dia membalas dengan pesan suara, dan ternyata Su Yanxi masih di sana dan menyuruhnya turun. Xiang Yuan langsung menemuinya dan memeluknya. Kenapa belum pergi? Su Yanxi beralasan kalau Xiang Yuan tidak membalas pesannya. Su Yanxi memberitahu kalau singkatan Su Yanxi memiliki dua arti, dan saat memperlihatkan kalungnya dia menjelaskan kalau XYS bukan Su Yanxi dan menyuruh melihatnya dengan jelas. Ternyata tulisannya XY, S yang artinya milik Xiang Yuan, dan langsung memeluk Su Yanxi.
Chen Su menemani anak Ludong saat makan dan anaknya langsung meminta Chen Su jadi ibunya. Mendengar itu Chen Su bilang kalau salah paham dan mengaku hanya teman biasa. Kemudian anaknya mengatakan kalau Chen Su yang hanya tulus dan wanita lain hanya mengincar uang ayahnya. Chen Su terkejut dan kemudian anaknya memperlihatkan WeChat wanita-wanita lain di ponselnya dan sangat banyak dan membuat Chen Su berpikir. Sementara Su Yanxi terus diganggu Xiang Yuan dengan mengirim pesan 5 hari lagi, di rumah juga menghitung mundur menjadi 3 hari lagi. Xiang Yuan tidak sabar menunggu tanggal 30 Mei. 1 hari sebelumnya Xiang Yuan mendapat telepon yang membuat wajahnya berubah. Dia langsung menghubungi Su Yanxi ada masalah dengan navigasi helikopter dengan landasannya dan ingin pergi ke sana dengan ahli perbaikan, namun Su Yanxi menyuruh mengatakan tempatnya dan akan memperbaikinya sendiri. Su Yanxi langsung menjelaskan kalau verifikasinya kadaluarsa dan tidak ada masalah dengan semua navigator dan kode registrasinya perlu diunduh ulang. Su Yanxi bertanya apakah kalian penyelamat profesional dan mereka menjelaskan kalau Xiang Yuan juga banyak membantunya dan bahkan lulusan pilot di sini. Melihat Xiang Yuan ada di kursi pilot, Su Yanxi khawatir dan ingin berkomunikasi dengannya. Xiang Yuan mengatakan kalau sudah meminta ke pelatih untuk menghubungkan ini dengan navigasimu. Kemudian bertanya ke pelatih apa sudah ditetapkan rutenya dan Xiang langsung menerbangkan helikopternya. Xiang Yuan menyuruh melihat rutenya dan bertanya apa sudah melihat bentuknya, dan Su Yanxi bilang kalau bentuk hati. Mendengar itu Xiang Yuan tersenyum. Namun pelatih di samping Su Yanxi bingung apakah itu bentuk hati karena ternyata gambarnya tidak beraturan. Mendengar itu Su Yanxi bertanya apa sudah punya pacar. Kakaknya mengantar Su Yanxi ke kamar dan tiba-tiba Xiang Yuan juga datang dan membuat kakaknya bertanya kenapa datang larut malam dan Xiang Yuan menjawab ada urusan kantor yang ingin ditanyakan. Namun kakaknya menyuruh berbalik. Tengah malam Xiang Yuan mengantarkan selimut ke kamar Su Yanxi dan beralasan suhunya turun jadi takut kedinginan. Su Yanxi bertanya apa kesini hanya mengantarkan selimut. Su Yanxi kemudian memanggilnya karena Xiang Yuan memanggil pelatih itu dengan nama depan Kak, dan bilang jika tidak berinisiatif kesini apa membiarkanku menunggu. Kemudian Xiang Yuan mengucapkan selamat malam dengan menyebut Kak Yanxi. Dan Su Yanxi langsung menarik tangannya dan menaruhnya di atas meja dan langsung menciumnya. Keesokan harinya Su Yanxi mendapat pesan dari Xiang Yuan saat sedang bersama Profesor Liang yang akan mengajaknya di konferensi navigasi global di bulan Oktober dan langsung teringat saat masih jadi mahasiswa. Saat itu Profesor Liang memang ingin membuat sistem navigasi satelit sendiri setelah Beidou pertama dan kedua dibangun, kemudian menawarkan ke mereka pada Beidou selanjutnya apa mau berkontribusi. Beidou 2号大航系统建成。 Su Yanxi langsung menerimanya dan Profesor Liang akan menemaninya dan menyuruh membuat makalah karena rekrutmen badan litbang segera dimulai. Profesor Liang menyuruh Su Yanxi resumenya harus detail karena tuntutan para guru sangat tinggi dan Liang yakin kalau Su Yanxi pasti bisa melakukannya. Kemudian ada yang mengetuk pintu dan saat membukanya ternyata itu Xiang Yuan dan langsung memeluknya. Karena ada Profesor Liang, Su Yanxi tidak memeluknya dan membuat Xiang Yuan mengira kalau setengah hari tidak bertemu tidak akan memeluknya dan ketika Xiang Yuan tahu kalau ada Profesor Liang, Xiang Yuan langsung melepasnya. Profesor Liang bertanya kapan menikah dan membuat Xiang Yuan tersedak, namun Su Yanxi masih belum memikirkannya. Mendengar itu Profesor Liang bilang ke Xiang Yuan apa takut membagi hartanya. Su Yanxi langsung bilang kalau Xiang Yuan tidak bisa diajak bercanda dan akan menganggapnya serius. Kemudian Profesor pamit dan menyuruh Su Yanxi melihat materinya. Xiang Yuan bertanya apa Profesor Liang kesini membahas navigasi global dan Xiang Yuan sebenarnya sudah tahu dari awal tidak memberitahunya karena takut harapannya sia-sia. Su Yanxi tersenyum apa kau takut aku sial lagi?
Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau sekarang tidak karena ada aku, asalkan bersamaku akan beruntung dan Su Yanxi langsung memeluknya. Hari konferensi navigasi global tiba, Su Yanxi dan Profesor Liang sudah di sana. Kemudian ilmuwan Amerika mengatakan kalau tahun depan Tiongkok akan menyelesaikan jaringan satelit sistem navigasi Beidou dan mengingat Amerika sudah membuat sistem navigasi dan lebih maju namun kenapa Tiongkok masih ingin melakukannya. Mendengar itu Su Yanxi langsung maju dan mengatakan ke mereka para ilmuwan di Tiongkok tidak akan berhenti melangkah, dan ingin terus berkembang di dunia, menyediakan rencana programnya dari kami, dan demi kesejahteraan manusia dan motivasi, dan mereka langsung mengajak bersulang. Xiang Yuan melihat berita di komputernya dan terlihat ada foto Su Yanxi dan langsung crop fotonya. Sementara Gao Leng yang tahu Su Yanxi masuk berita langsung ikut senang. Yuzi mengatakan tidak ada orang yang meremehkannya lagi. Kemudian Xiang Yuan mendapat telepon dari Bai, sekretaris kakeknya dan memberitahu kalau kakeknya ada di rumah sakit. Xiang Yuan dan kakaknya langsung ke rumah sakit dan bertanya ke dokter yang menanganinya yang juga pamannya. Pamannya memberitahu kalau kakeknya mendapat serangan jantung dan untuk sementara menyuruhnya membuatnya senang. Kakaknya bertanya ke Bai tidak mungkin karena sibuk pekerjaan bisa seperti ini, dan Xiang Yuan beranggapan kalau ada masalah di perusahaan. Bai memberitahu kalau Yang Pingshan menarik sahamnya dan mengajak seluruh staf teknik dan staf inti ikut dengannya dengan mengundurkan diri secara bersamaan dan kali ini Tuan dibuat sangat kesal. Kakaknya ingin membantu menyelesaikannya namun Bai bilang kalau kakaknya tidak punya kemampuan di bidang teknik dan kemudian memberitahu kalau sebenarnya Tuan pernah ingin menyerahkan perusahaan kepadaku namun menolaknya dengan beralasan menawarkan dulu ke cucunya, apalagi amanah neneknya jangan memaksakan sesuatu yang bukan keinginannya. Sebenarnya sudah lama ingin memberitahu soal ini dan memberitahu kalau mereka seharusnya sudah mulai bertanggung jawab. Mendengar itu Xiang Yuan menangis dan langsung pergi. Di kantor pusat, perusahaan Donghe kacau oleh karyawan yang mau mengundurkan diri dan kondisi perusahaan yang di luar kendali. Xiang Yuan hanya pasrah melihatnya dan ke ruang wakil direktur dan membuang papan nama Yang Pingshan ke tempat sampah. Kemudian salah satu pimpinan yang bertahan bertanya kalau banyak beredar berita tentang perusahaan Donghe di internet, apakah perlu klarifikasi darurat namun Xiang Yuan langsung melarangnya. Salah satu dari mereka juga menyarankan untuk mencari staf teknik yang dapat menanganinya. Xiang Yuan langsung menyuruh untuk menghubungi perusahaan rekrutmen untuk merekrut dari perusahaan lain. Di saat Xiang Yuan bingung, dia ingin mengirim pesan ke Su Yanxi tapi bolak-balik mengurungkannya. Kakeknya sudah tersadar dan mengatakan ke Xiang Yuan kalau sudah baik-baik saja, kemudian Chen San juga datang menjenguknya. Chen San mengatakan kalau sudah mendengar kabar di perusahaan Donghe dan bertahun-tahun pernah bekerja di perusahaan Donghe jadi menurut Chen San harus mengisi direktur operasional lebih dulu dan staf teknik dapat dicari secara berkala dari perusahaan lain. Namun masalah terbesar yang dihadapi departemen teknik adalah menemukan orang yang tepat untuk menempati posisi direktur operasional. Kakeknya bertanya apakah mengenal orang yang direkomendasikan dan Chen Su langsung menyarankan Su Yanxi karena baru-baru ini dia membantu perusahaan Kaiseng mengembangkan beberapa proyek dan menyebabkan gebrakan besar di dalam industri dan Chen Su merasa dia yang paling cocok di posisi direktur operasional ini. Xiang Yuan langsung menyindir kakeknya tidak bisa menghargai orang berbakat, kemudian memecatnya dia pun pergi. Xiang Yuan menambahkan sekarang kau ingin dia kembali, kau kira dia masih mau? Xiang Yuan memberitahu kalau dia sekarang ada di Hainan bersama Profesor Liang untuk menggelar konferensi navigasi global, setelah pulang akan membantu menanyakannya dan kakeknya mengangkat jempolnya. Saat Su Yanxi dan Profesor Liang perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba Profesor Liang mendapat telepon kalau anggota laboratorium ingin melakukan operasi ilegal dan membuat Profesor Liang pergi ke laboratorium. Su Yanxi mengajukan diri ikut bersamanya. Sesampainya di laboratorium, Profesor Liang ingin masuk namun Su Yanxi melihat ada api dan langsung menahan Profesor Liang dan ruangannya meledak. Xiang Yuan yang tahu kalau hari ini Su Yanxi pulang mengiriminya pesan,
Tidak mendapat jawaban, kemudian dia meneleponnya namun tidak diangkat sampai akhirnya Xiang Yuan menelepon Lin Karui untuk menanyakannya, namun Lin Karui juga tidak tahu dia di mana. Kemudian ada telepon kalau perekrut sudah mendapatkan orang lagi dan Xiang Yuan langsung pergi. Xiang Yuan ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya, namun ada perawat yang membawa jas dan di sana ada bros yang pernah diberikannya ke Su Yanxi. Xiang Yuan sadar dan langsung menanyakan kalau jas ini milik siapa. Lin Karui yang melihatnya langsung memberitahu kalau Su Yanxi baik-baik saja dan sengaja tidak memberitahu karena takut khawatir. Su Yanxi sedang mengobrol dan saat pintu terbuka ada Lin Karui, dia terkejut karena di belakangnya ada Xiang Yuan. Xiang Yuan merasa sedih dan langsung keluar, namun Su Yanxi mengejarnya dan langsung memeluknya dari belakang. Xiang Yuan berbalik dan mencium Su Yanxi. Profesor Liang mengatakan ada suara aneh di luar dan Lin Karui mengatakan kalau mereka sedang makan jeruk. Istrinya memarahi Profesor Liang karena tidak langsung pulang dan untung saja Su Yanxi menyelamatkan nyawanya. Namun suara ciumannya terdengar sampai di dalam dan membuat Profesor Liang bertanya lagi apa jeruknya banyak dan Lin Karui mengatakan kalau mereka beli 1 kardus. Su Yanxi menjelaskan kalau saat perjalanan pulang ada kecelakaan kecil di laboratorium dan saat siuman mendengar kakekmu dirawat di rumah sakit dan sengaja tidak memberitahumu, dan akan menjenguknya setelah baik-baik saja. Xiang Yuan ingin mengatakan sesuatu namun tiba-tiba istri Profesor Liang memberitahu kalau ada informasi tentangnya dari navigasi global dan menyuruhnya masuk ke dalam. Profesor Liang mengatakan kalau beberapa profesor akan langsung mewawancarainya karena sudah melewati peninjauan dokumen, dan institut sudah membuat arsipnya. Mendengar itu Xiang Yuan memberi selamat ke Su Yanxi dan berpikir akan mencari orang lain untuk posisi direktur operasional. Kemudian Xiang Yuan pamit dan ingin melihat kakeknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian saat bersama Su Yanxi, Xiang Yuan mendapat pesan kalau calon direktur operasional akan wawancara jam 5 sore. Melihat itu Xiang Yuan berpamitan ke Su Yanxi dan bilang ada urusan. Setelah melihat dokumennya Xiang Yuan tidak cocok dan bertanya apa hanya ini calon untuk direktur operasional dan harus menemukan yang lain. Keesokan harinya saat Xiang Yuan membantu Su Yanxi untuk meninggalkan rumah sakit, Su Yanxi melihat Xiang Yuan sibuk membalas pesan dan membuatnya bertanya apakah sudah bosan dengan hubungannya. Mendengar itu Xiang Yuan tersenyum dan mengajaknya keluar dari rumah sakit. Lin Karui yang melihat Su Yanxi yang langsung bekerja menghampirinya dan mengatakan kalau baru keluar dari rumah sakit kenapa sudah masuk bekerja. Mendengar itu Su Yanxi ingin menyelesaikan teknik navigasi real karena bulan depan sudah pergi dan mengundurkan diri. Lin Karui mengatakan kalau impiannya sudah tercapai namun wajahnya masih cemberut. Su Yanxi mengatakan kalau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Mendengar itu Lin Karui berpikir kalau Su Yanxi bertengkar dengan Xiang Yuan. Su Yanxi mengatakan kenapa wanita cepat berubah. Lin Karui kemudian memberitahu kalau Xiang Yuan sudah dipindahkan ke kantor pusat karena perintah kakeknya langsung yang sedang sakit. Akhir-akhir ini ada perusahaan teknologi Pingsan yang berdiri di Shanghai dan pendiri utamanya adalah Yang Pingshan dari perusahaan Donghe dan Zeyang. Mendengar itu Su Yanxi terkejut dan bertanya kapan ini terjadi. Lin Karui memberitahu saat Su Yanxi berada di Hainan dan Xiang Yuan tidak memberitahumu karena sungkan kalau kau sedang sibuk. Yang Pingshan membawa karyawan lama dari perusahaan Donghe dan sumber daya dari tim inti untuk mengundurkan diri. Akhirnya perusahaan Donghe sekarang menjadi canggung dan kabarnya akan pilot. Mendengar itu Su Yanxi bingung. Xiang Yuan sedang bersama Zhou Yuchen untuk meminta menjadi direktur operasional di perusahaan Donghe. Dan kebetulan Su Yanxi dan Yuan Tao juga berada di sana ingin minum bir. Xiang Yuan yang melihat Su Yanxi lebih dulu tetap mengobrol dengan Zhou Yuchen. Kemudian saat Yuan Tao bertanya apa kenal dengan Zhou Yuchen dengan menunjuknya dan bilang sedang bersama pacarmu dan apa tidak menyapanya. Mendengar itu Su Yanxi langsung minum bir yang banyak. Su Yanxi menunggu Xiang Yuan di jalan.
Kemudian Su Yanxi langsung memasukkannya ke dalam mobilnya dan mencium. Su Yanxi terlihat marah kenapa masalah perusahaan sebesar ini tidak memberitahunya dan lebih percaya ke Zhou Yuchen. Di rumahnya Su Yanxi terus berpikir sampai akhirnya mengirim pesan ke Profesor Liang dengan meminta maaf tidak bisa hadir dalam wawancara institut karena Xiang Yuan membutuhkannya saat ini dan membuat Profesor Liang terkejut. Su Yanxi menemui kakek Xiang Yuan di rumah sakit dan sudah bersiap untuk menggantikan posisi Ziyang dan menurutnya jika sampai Yang Pingshan menyelesaikan sistem penyelamatan medis terintegrasi maka perusahaan Donghe akan menghadapi krisis dan dirinya yang cocok untuk mengisi posisi itu. Namun menurut kakeknya, Xiang Yuan tidak akan setuju. Su Yanxi bilang untuk itu dirinya menemuimu langsung. Kakeknya mengatakan apa rela meninggalkan institut demi Yuan. Mendengar itu Su Yanxi mengatakan kalau bukan hanya Yuan, karena dirinya bekerja di perusahaan Uelin 5 tahun dan punya perasaan yang dalam di perusahaan ini dan dilihat dari sisi manapun harus tetap di sini. Kakeknya bercerita dulu sering bertengkar karena Su Yanxi dan Xiang Yuan mengatai kakeknya kolot dan tidak bisa melihat bakat orang lain dan langsung bertanya ke Su Yanxi apakah aku orang seperti itu, dan dengan tersenyum Su Yanxi menjawab iya, kemudian kakeknya menyuruhnya keluar dan beralasan ingin beristirahat dan Su Yanxi berpamitan. Sementara itu Xiang Yuan bingung mencari orang untuk menggantikan Ziyang karena kakeknya sudah mendidiknya dari awal dan akan sulit mencari penggantinya yang setara dan seorang profesional pun belum tentu mau walaupun digaji sangat tinggi. Tiba-tiba Xiang Yuan diberitahu kalau ada tamu yang bernama Liang ingin bertemu dengannya dan Xiang Yuan menyuruhnya masuk. Profesor Liang langsung memberitahu kalau kecewa padanya dan sebenarnya tidak ingin mengungkit tapi sudah tidak tahan ingin mengatakannya dan bertanya apa perusahaannya mengalami krisis. Xiang Yuan bertanya apa Su Yanxi yang memberitahunya dan Profesor Liang mengatakan kalau pagi ini dia mengundurkan diri dari wawancara institut demi membantumu. Xiang Yuan terkejut karena sudah 2 hari tidak bertemu dengannya dan ingin meneleponnya namun Profesor Liang melarangnya karena dia pasti tidak mengangkatnya. Profesor Liang mengatakan seharusnya menyelesaikan sendiri karena Su Yanxi sudah menunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun dan tidak menyia-nyiakan hidupnya di sini. Profesor Liang juga bilang kalau awalnya menyukai Xiang Yuan dan begitu polos namun sekarang tahu kalau ternyata Xiang Yuan sangat egois. Menurut Profesor Liang, ini adalah kesempatan emas bagi Su Yanxi dan tidak akan mendapatkan lagi di masa mendatang dan berharap kalian memikirkan kembali dan menunggu jawabannya dan saat mau meninggalkannya. Xiang Yuan bilang kalau Profesor Liang akan tetap menjadi guru Su Yanxi dan kelak harus menjaganya dan Xiang Yuan berjanji akan membujuknya untuk mengikuti wawancara. Xiang Yuan langsung pergi ke rumah Su Yanxi dan melihat penghargaan-penghargaan semasa di sekolah dan saat mahasiswa bahkan melihat lencana satelit yang diberikan Profesor Liang. Kemudian Xiang Yuan mendapat informasi kalau ada sesuatu yang terjadi dan dia langsung meninggalkan rumah Su Yanxi. Teman-temannya menunggu Su Yanxi di rumahnya dan saat Su Yanxi pulang dia terkejut dan sedang apa di rumahnya, namun temannya hanya diam. Dan di saat Su Yanxi ingin masuk ke dalam Gao Shibo memberitahu kalau dirinya membatalkan wawancara institut dan Profesor Liang memberitahu kita untuk membujukmu. Gao Shibo bilang kalau Xiang Yuan pasti akan jadi istrinya dan masalah di perusahaan, mereka akan membantunya namun Su Yanxi mengatakan jangan ikut campur dan membuat Lao King membanting botol birnya dan bilang bisakah hidup untuk dirinya sendiri. Lao King memarahinya dan sudah tahu tentang perusahaan Donghe dan akan ikut membantunya. Lao King mungkin tidak bisa mengalahkan Su Yanxi di bidang teknologi namun Lao King menyuruh mengingat kalau pernah bekerja di Departemen Teknik Tencent dan saat itu mereka menginginkanku bukan dirimu dan menyuruh kembali untuk ikut wawancara dengan baik. Namun Su Yanxi tidak mempedulikannya dan mau ke rumahnya. Lao King bilang kalau pasti akan ke perusahaan Donghe. Saat masuk di rumahnya Su Yanxi melihat pesan di kertas yang ditulis Xiang Yuan untuk mempunyai lencana sendiri. Saat rapat Xiang Yuan memberikan dokumen dan ada proyek yang sudah ditandai dan tidak bisa dilanjutkan, dan hampir semua tidak setuju karena proyek sudah berjalan setengah.
Apalagi kakek Gu mengancam akan ikut dengan Yang Pingshan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan hanya proyek yang menguntungkan yang berlanjut dan berhubung kakek Gu membahasnya di sini Xiang Yuan mengatakan tidak akan menahan siapa saja yang ingin mengundurkan diri dan sudah mengerti masalahnya karena kebanyakan karyawan sudah tua dan tidak mempunyai semangat dan hanya makan gaji buta dan membiarkan karyawan muda berbakat tidak dianggap. Xiang Yuan memberitahu akan mengambil resiko yang ada dan tidak seperti kakeknya yang mudah diajak kompromi dan bertanya pendapat ke kakek Gu dan mengatakan ke mereka semua siapa yang ingin mengundurkan diri menyuruh untuk mengangkat tangannya. Kakek Gu marah dan mengingatkan kalau Zhang belum ada penggantinya tapi sudah berani menyingkirkan yang tua ini, dan menyindir Xiang Yuan karena kakeknya memberi wewenang sebesar ini untuk bertingkah seenaknya. Kemudian perekrut memberikan informasi kalau sudah menemukan orang yang tepat pengganti Zhang dan saat masuk ke ruang rapat ternyata orang itu Su Yanxi dan Bai langsung memperkenalkannya. 这位就是徐彦石，将接替李泽阳首席技术官。 Su Yanxi berada di ruangan Xiang Yuan dan menyuruhnya pulang karena perusahaan Donghe tidak membutuhkannya. Namun Su Yanxi mengatakan kalau sudah mulai bekerja dan menyuruh mendengarkannya apa benar mencintaiku. Xiang Yuan tidak mau Su Yanxi mengorbankan masa depannya demi dirinya dan bukan pengorbanan sepihak, karena Xiang Yuan ingin melihat Su Yanxi bersinar mimpinya bukan kubebani. Su Yanxi merasa kalau Xiang Yuan menyalahkan dirinya namun Xiang Yuan tetap akan menyuruh Bai untuk mengantarnya menemui Profesor Liang dan saat ingin pergi, Su Yanxi langsung menciumnya. Su Yanxi mengatakan kalau presiden direktur sudah menunjuknya menjadi direktur operasional, jadi mau tidak mau kita akan selalu bertemu. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau bersikeras ingin tetap di sini, Xiang Yuan ingin putus dengan Su Yanxi. 实在受不起，就分手吧。 它会落在思念中，是在你周围。 Saat sedang bekerja tiba-tiba Gao Leng, Xin Tianyu, Zhang Jun datang ke Shanghai dan ternyata mereka mengajukan diri ingin pindah ke kantor pusat karena kekurangan karyawan. Meskipun awalnya ditolak dan mereka mengancam mengundurkan diri kemudian Direktur Li menyetujuinya dan mendatanganinya. 李总，咱们这儿人不够啊。 Gao Leng mengatakan kalau sengaja menahan Yuzi di perusahaan Uelin agar bisa menjadi ketua tim teknik yang baru dan membimbing karyawan baru di sana. Kemudian Gao Leng bertanya di mana kantor Xiang Yuan dan Su Yanxi memberitahu kalau di lantai atas di ruangan wakil presiden direktur dan membuat mereka kagum. Gao Leng bertanya tentang kabar dari beberapa orang kurang enak di perusahaan dan bahkan tidak bisa menggaji karyawan dan Su Yanxi mengatakan apa masih mau bekerja kalau tidak digaji. Dan Gao Leng mengatakan tentu saja asal Su Yanxi bekerja dirinya akan bekerja dan Su Yanxi langsung menyuruh mereka giat bekerja dan jangan mendengarkan ucapan mereka. Kemudian Chen Su masuk ke ruangan Xiang Yuan dan mengatakan kalau perusahaan Donghe mengalami masalah sebesar ini tapi kenapa tidak memberitahunya dan menyuruh melihat lingkar hitam di bawah matanya. Kemudian Xiang Yuan mengajak dan mau mentraktirnya minum. Chen Su membawakannya mes glow karena seharian begadang sampai kelihatan tua, dan menyuruhnya istirahat dan tidur. Chen Su mengatakan jika dirinya sebagai pemimpin tumbang bagaimana bisa memimpin kami berperang. 轮到你来嫌弃我。 Sementara Su Yanxi memberi pekerjaan ke Gao Leng, namun Gao Leng mengeluh karena baru datang dan bilang tidak berperi kemanusiaan. Chen Su dan Xiang Yuan melihat Gao Leng dan lainnya terkejut ada di sini. 姐，我们来支援了。肖文姐姐，我也来帮忙了。 Bahkan Lao King, Gao Xibo dan Zhang Yi juga datang ke perusahaan Donghe ingin membantu. 好不容易出了激情怎么办？ Sementara itu Bai memberitahu kalau ada yang mengundurkan diri lagi dan membuat kakeknya mengatakan tidak tahu terima kasih dan hanya mementingkan dirinya saja. Kemudian Bai memberitahu satu hal kalau ada beberapa karyawan teknik dari perusahaan Uelin yang datang membantu. Ada Wang Qinyi dari Tencent dan Zhang Yi dari perusahaan Mingde. Mereka berinisiatif mengirim resume sendiri. Katanya mereka mau bekerja. Kakeknya bertanya apa yang mereka lakukan. Bai memberitahu kalau mereka teman-teman Su Yanxi dan Xiang Yuan dan rela melepaskan pekerjaan begitu saja dan intinya setia kawan dan datang untuk membantu.
Bai bertanya bagaimana dengan sekelompok Wang Qinyi. Kakeknya mengatakan demi Yuan-Yuan mereka tidak mempedulikan diri sendiri dan mementingkan teman dan membiarkan Yuan-Yuan menilai mereka sendiri dan tidak ingin ikut campur. 那这些事儿由孩子们自 Su Yanxi menginterogasi mereka bertiga sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan dan Zhang Yi mengatakan kalau mencari pekerjaan karena Departemen Teknik membutuhkan orang dan dirinya mengundurkan diri karena atasannya selalu mengusiknya. Su Yanxi melihat Lao Qing dan Lao Qing menyuruhnya jangan melihatnya karena memahami dunia kerja ini dan tidak senang dengan tempat kerja yang lama dan lebih bahagia kalau bekerja dengan sahabat. Gao Shibo mengatakan kalau berbeda dengan mereka dan hanya menunjukkan tulisan persahabatan dengan mereka. Bai memberitahu sesuatu ke kakeknya kalau perusahaan mengalami masalah serius dan kekurangan dana lebih banyak dari perkiraan dan jika tidak dibayar maka perusahaan mungkin akan pailit. Mendengar itu kakak Xiang Yuan yang akan membayarnya dan memberitahu kakeknya sudah menjual landasan helikopternya dan jika ditambahkan uang tersisa terkumpul 40 juta yuan, kakaknya menyuruh kakeknya menjaga kesehatannya dan kakeknya bilang akan menjual villa dan tinggal di rumah yang lama. Tiba-tiba Li Qin datang dan beralasan menjenguk dan Xiang Yuan langsung menghampirinya dan hanya tahu peribahasa musang berbulu ayam. Li Qin mengatakan setelah pingsan pergi pasti perusahaan Donghe mengalami kesulitan. Zeyang dan kelompoknya memaksa untuk ikut. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan ada kalanya memilah sampah dan harus dipilah dengan baik, dan bertanya kau termasuk yang mana. Kakaknya menambahkan seharusnya ada di tong sampah kiri, kemudian Li Qin berpamitan pergi. Xiang Yuan menyuruh kakeknya tenang dan jangan khawatir karena perusahaan Donghe akan kembali seperti semula. Saat di kantor Su Yanxi melihat Xiang Yuan namun Xiang Yuan hanya melewatinya, bahkan saat mau naik lift Xiang Yuan tidak jadi karena ada Su Yanxi. Su Yanxi mencoba mengejarnya saat di luar dan Xiang Yuan hanya bisa menangis saat sampai di rumahnya. Keesokan harinya kakek Gu dan yang lainnya bertanya-tanya siapa Su Yanxi itu dan takut kalau bisa menyelesaikan masalah ini, kita tidak akan bisa membeli saham saat harga turun drastis. Kakek Gu mengatakan apa yang kalian cemaskan karena posisi Zeyang tidak akan bisa digantikan dengan orang biasa, dulu untuk mendidiknya si Tumingtian mengeluarkan uang banyak ke luar negeri, dan Su Yanxi itu tidak berkualifikasi dan tidak berlatar belakang, dan menganggap Lai Faibe sudah gila. Bai memberitahu Xiang Yuan kalau tim yang dipimpin Su Yanxi sudah menstabilkan proyek utama. Su Yan juga memiliki koneksi yang luas karena baru-baru ini menghadiri konferensi teknologi internet tahun ini yang dihadiri setiap direktur perusahaan. Melihat Xiang Yuan mengacukannya, Bai memberitahu kalau direktur operasional wanita Ping Hu dalam satu kalangan bahkan saat makan malam bersama kemarin terlihat semua wanita menggoda Su Yanxi dan membuat Xiang Yuan meresponnya dengan bertanya menggoda bagaimana. Bai memberitahu kalau mereka mengatakan kalau mereka adalah pasangan serasi dan kayaknya minggu ini mereka akan buat janji bersama. Mendengar itu Xiang Yuan terlihat kesal dan menyuruhnya keluar. Namun Bai belum memberi pertanggungjawabnya atas Su Yanxi bekerja di sini dan Bai mengatakan bukan kesalahannya karena Su Yanxi sendiri yang menemui Tuan minggu lalu dan sepertinya menjenguknya di rumah sakit bahkan Su Yanxi mengosongkan botol urinya. Xiang Yuan menelepon kakeknya dengan marah-marah kenapa menyuruh dan merepotkan Su Yanxi untuk mengosongkan urinnya karena sudah menyewa perawat. Ternyata saat itu Su Yanxi yang menjawab panggilannya dan langsung bilang tidak merepotkan. Mendengar itu Su Yanxi, Xiang Yuan menyindir kalau akan malam bersama dengan direktur operasional wanita itu dan tidak butuh bantuannya merawat kakeknya dan langsung menutup teleponnya. Kakeknya keluar dari toilet dan memberitahu kalau Xiang Yuan menelepon Anda dan kakeknya bertanya apa yang dikatakannya. Su Yanxi bilang kalau hanya bertanya Anda sudah makan apa belum. Mendengar itu kakeknya merasa kalau mereka sedang bertengkar. Su Yanxi memberitahu kalau sedikit bertengkar dan hampir saja putus. Mendengar itu kakeknya mengatakan kalau Xiang Yuan punya karakter berhati sangat lemah kepada orang lain dan hanya bersikap sangat kejam terhadap dirinya sendiri. Kemudian kakeknya menyuruh mengalah ke Xiang Yuan. Jika dia benar-benar ingin putus, sebesar apapun cintanya kepadamu,
dia juga akan tetap memutuskan untuk berpisah. Dia tidak peduli dirinya akan bersedih begitupun dengan perasaannya. 说这多可怕呀！ Xiang Yuan menemui Direktur Liu dan menunggunya di luar dan saat Direktur Liu keluar, Xiang Yuan meminta maaf dengan lancang menemuinya di sini karena setiap datang ke kantornya selalu sibuk. Xiang Yuan langsung memberikan proposal untuk pengajuan kredit namun Direktur Liu beralasan sedang sibuk dan ada klien. Xiang Yuan mengatakan kalau setiap perusahaan pasti mengalami masa sulit dan pasti tahu dengan kondisi perusahaan Donghe saat ini. Xiang Yuan mengungkit di mana saat banknya dulu mengalami masa sulit, perusahaan Donghe yang membantunya dan kali ini ingin meminta bantuannya dan menyuruh melihat dulu proposalnya. Direktur Liu mengatakan kalau sesempurna apa proposalnya tetap tidak akan disetujui siapapun mengingat kondisi perusahaan Donghe saat ini dan langsung berpamitan dengan Xiang Yuan. 我先走了，不好意思。 Bai memberitahu kakeknya kalau komisaris Feng Lei akan meminjamkan uang ke perusahaan Donghe mengingat uang kas kita tidak banyak untuk biaya pesangon dan yang lainnya apalagi pengajuan kredit kita belum disetujui oleh bank. Xiang Yuan yang diam-diam menguping pembicaraannya merasa sedih. Kakeknya tahu kalau Feng Lei pasti mengajukan syarat dan saat Bai mengatakan kalau Feng Lei akan meminjamkan uang asalkan Xiang Yuan mau menikahi Feng Jun, kakeknya langsung marah dan tidak akan menjual cucunya demi uang miliaran. Xiang Yuan ingin keluar dan ternyata ada kakaknya yang berada di 别忘了 sana. 告诉他，哎，为了几个亿把我孙女儿给卖了，告诉他杯子给我，杯子给我。你 Xiang Yuan bertanya jika mendapat 500 juta yuan untuk menikahi orang yang tidak dicintai apakah mau. Mendengar itu kakaknya bilang kalau kondisinya yang dulu dirinya tidak mau tapi kalau keadaannya sekarang dirinya mau. Namun kakaknya menyuruhnya jangan berpikiran yang macam-macam karena kakeknya tidak akan setuju begitupun dengan kakaknya. 不会同意的，我也不可能，你不用。 Kemudian Feng Jun menemui Xiang Yuan namun Xiang Yuan terlihat kesal kepadanya. Feng Jun ingin mengajaknya ke perayaan ulang tahun Guru Song namun Xiang Yuan beralasan sibuk. Feng Jun mengatakan apakah pengajuan kreditnya tidak disetujui bank, dan apa kakekmu tidak memberitahumu kalau bersedia menikah denganku? Ayahku akan meminjamkan uang namun kakekmu menolak dan tidak akan menjual cucunya demi miliaran. Xiang Yuan mengatakan kalau kakeknya sudah buka suara jadi tidak akan membantah. Kemudian Feng Jun bertanya bagaimana dengan Su Yanxi, apakah kau ingin membuatnya kehilangan impian seumur hidup dan menanggung nasib grup Donghe yang tidak pasti denganmu? Xiang Yuan bilang masih punya waktu tak perlu merepotkannya. Kemudian Feng Jun menahannya dan bilang kalau setujui dulu pernikahan ini dan setelah ayahku mengirimkan uangnya kau batalkan pernikahan ini. Mendengar itu Xiang Yuan bertanya apa maksud tujuannya. Feng Jun mengatakan kalau ingin melihat Su Yanxi si bodoh itu dengan jelas, kesombongannya itu tidak berharga, akulah yang kau pilih. Mendengar itu Xiang Yuan tertawa dan meninggalkannya. Saat malam Xiang Yuan melihat ponselnya banyak pesan di grup sekolah dan banyak yang datang di perayaan ulang tahun Guru Song dan Xiang Yuan langsung teringat ide dengan Su Yanxi saat akan datang ke perayaan ke Guru Song. 暗恋我又得不到，我还得苦苦。 Ternyata Su Yanxi datang ke pesta perayaan ulang tahun Guru Song dan Guru Song senang karena semua berpenampilan menarik dan juga tampan. Kemudian menyindir Su Yanxi dengan ada satu lagi yang tampan yang terus bermain HP dan menyuruhnya mendekat. Apa merasa canggung karena sudah lama tidak berjumpa dengan Zhongling. Feng Jun menggunakan kesempatan itu dengan bilang bukankah kalian sangat akrab waktu sekolah dulu dan membuat di sana berpikir ada cerita. Namun Su Yanxi tetap memegang ponselnya. Feng Jun mengatakan kalau akan tinggal di Tiongkok untuk mengembangkan diri dan membuat temannya menyebut dia nasionalisme. Sementara Zhongling terus melihat Su Yanxi dan Guru Song mengajak bersulang. Tiba-tiba Xiang Yuan datang dan minta maaf karena terlambat dengan memberikan kado dan Feng Jun yang ingin membantunya tidak dihiraukannya. Kemudian Su Yanxi menyuruh pelayan untuk menyajikan lobster kecil. Kemudian Guru Song mengajak foto bersama. Melihat lobster kecil datang, Xiang Yuan langsung tersenyum dan Su Yanxi mengulitinya. Zhongling bertanya apa juga makan lobster kecil dan saat Su Yanxi bilang tidak, Zhongling ingin memakannya namun Su Yanxi melarangnya. 不可以。 Feng Jun bertanya apa kalian sedang berpacaran dan membuat semua terkejut dan bertanya Feng Jun membicarakan siapa. Feng Jun bertanya ke Xiang Yuan apa tidak mengakuinya, karena Su Yanxi tahu kalau Feng Jun menyukai Xiang Yuan tetapi kenapa masih menggodanya.
Su Yanxi langsung mengatakan kalau tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mengakuinya dengan bilang kalau dirinya mengejar Xiang Yuan dan sudah ditolak 2 kali dan membuat mereka bilang pemberani. Feng Jun langsung menarik tangan Xiang Yuan dan membawanya. Feng Jun mengatakan demi bersama Su Yanxi kau membiarkan perusahaan Donghe Pilot begitu saja. Namun Su Yanxi datang dan memberinya jasnya. Feng Jun menyindir Su Yanxi dengan bilang kalau dirinya bergantung ke wanita kaya dan menyamakan dengan ayahnya yang suka melakukan hal memalukan secara diam-diam. Mendengar itu Xiang Yuan menyebut Feng Jun sudah gila dan meninggalkannya. Su Yanxi mengantar Xiang Yuan dan saat di tengah jalan Feng Jun menunggunya dan bahkan berdiri di tengah jalan. Su Yanxi tidak mempedulikannya dan terus melaju namun dia rem mendadak dan saat turun dari mobil langsung memukul Feng Jun. Su Yanxi sengaja tidak memukulnya tadi karena tidak ingin dia menjadi bahan obrolan Zhongling dan yang lainnya dan menurutmu dua pria berkelahi karenanya adalah suatu hal yang membanggakan. Menurut Su Yanxi orang seperti Feng Jun tidak akan mencintai selamanya dan hanya bisa mencintai dirinya sendiri dan menyuruhnya kelak tidak berhubungan lagi dengannya. Su Yanxi menambahkan kalau jangan mencampuri hubungannya dengan Xiang Yuan dan sebelum pergi Su Yanxi memberinya selamat kembali ke Tiongkok dan Profesor Liang akan senang karenanya. Su Yanxi kembali ke rumahnya dan turun dari mobil melihat Xiang Yuan. Xiang Yuan mendatanginya, dan Su Yanxi mengatakan akan menepati janji akan ikut wawancara institut tepat waktu dan membuat Xiang Yuan mencubit pipinya dan mengira mimpi. Su Yanxi memperlihatkan bagasinya yang terdapat banyak kado dan memberikan kado angka 37 dan boleh dibuka di umur 37 namun Xiang Yuan mengaku masih umur 27. Su Yanxi mengatakan kalau itu kado putus dan membuat Xiang Yuan terdiam. Su Yanxi menyuruhnya membukanya satu persatu di setiap ulang tahunnya sampai ke 100. Kemudian Su Yanxi bertanya apa masih ingin putus dan Xiang Yuan bilang kalau tidak ingin putus. 开玩笑，不分。 Xiang Yuan terlihat senang kado yang diberikan Su Yanxi dan menaruhnya di kamarnya dan dia membuka satu kado dan terlihat sangat senang dan ada surat di dalamnya. 挫折都成了不堪一折的负对错，心知生命的亲，死后何关？圆圆。 Xiang Yuan mengajak Su Yanxi ke tempat penelitian ibunya tentang satelit dan Xiang Yuan mengatakan kalau kegigihannya dan mimpinya yang membuat lebih berwarna dan bilang ke Su Yanxi dengan memegang tangannya kalau berharap jadi ilmuwan cemerlang yang menerangi dunia seperti ibuku mewujudkan impianku juga impian ibuku. Xiang Yuan menyuruh jangan bertahan di Donghe seperti sekarang. Kelak jika ada yang mewawancarainya harus pergi segera. Xiang Yuan akan mencari orang untuk menggantikan posisinya sekarang. Su Yanxi dengan tersenyum harus mencari pelan-pelan jangan terburu-buru dan langsung memeluknya. Su Yanxi mengantar Xiang Yuan ke perusahaan dan Xiang Yuan melarangnya masuk dan menyuruh mempersiapkan wawancara institutnya. Dan saat wawancara jangan menghubungi dan mengirim pesan, Su Yanxi langsung menciumnya. Xiang Yuan terus menghubungi nama-nama bank namun tidak ada yang berhasil. Jangankan untuk berbicara mendengar nama perusahaannya saja pihak bank sudah menutupnya dan membuat Xiang Yuan pusing apalagi hari pelunasan kurang 2 hari lagi. Su Yanxi sudah di pesawat dan masih memikirkan perusahaan Donghe dan dia mengirim pesan ke ibunya. 我直接去找您。 Xiang Yuan sudah lelah dan bilang ke Bai akan menyatakan kepailitan dan bertanya apa kakeknya akan menyalahkannya dan Bai bilang kalau tidak mungkin karena Xiang Yuan sudah berusaha semaksimal mungkin. Keesokan harinya Xiang Yuan mendapat telepon dari Direktur Liu bilang kalau grup Jiayi bersedia memberi jaminan atas pinjaman yang diajukan.
Mendengar itu Xiang Yuan senang. Xiang Yuan langsung menemui Su Yuan dan suaminya. Su Yuan bertanya kenapa masalah sebesar ini tidak memberitahunya. Xiang Yuan berterima kasih ke mereka. Menurut mereka Xiang Yuan pantas mendapatkannya karena dulu dirinya mengubah 5 juta yang diberikan menjadi saham atas inisiatifnya sendiri dan sudah bertahun-tahun sekarang sudah berlipat ganda dan sudah cukup untuk menjadi jaminanmu. 翻了那么多倍，给你 Kakek Gu dan kelompoknya membicarakannya kalau uang 500 juta itu tidak bisa ditebus maka mereka akan mengambil alih perusahaan secara sah. Tiba-tiba ada informasi kalau dana 1,2 miliar telah dikreditkan kemarin sore. Mendengar itu kakek Gu terkejut karena semua bank tidak akan menyetujui dan dia memberitahu kalau Jia Mian sudah menikah. Istrinya adalah Jiang Xiaoman putri dari grup Jiang. Ayah mertuanya mengirim 500 juta ke rekening perusahaan pada sore itu, dan begitu juga 1 miliar yang ditransfer dalam bentuk dolar. Informasi itu membuat mereka bingung. Xiang Yuan ingin memberitahu informasi pinjaman 500 juta dari temannya, namun kakeknya bilang sudah mengetahuinya karena sudah putus dari Su Yanxi 3 menit yang lalu. Mendengar itu Xiang Yuan bilang kalau 500 juta sudah dibereskan dan kakeknya juga bilang sudah tahu dan bilang kenapa kau dan kakakmu sama saja jual diri tanpa memberitahuku. Xiang Yuan menyangkalnya karena tidak merasa menjual dirinya. Kemudian kakeknya memberitahu kalau sebagian uang dari keluarga Jiang, sebagian mahar dari ibu Su Yanxi. Kakeknya mengatakan kalau Xiang Yuan lebih mahal dari kakaknya namun untungnya kau bertemu dengan orang yang sangat kau sukai dan menyuruh Xiang Yuan melihatnya sendiri. 这个看， Di pesan itu tertulis kalau ibu Su Yanxi mengatakan kalau Su Yanxi pertama kalinya mencarinya dan pergi ke Amerika dan senang bertemu dengan wanita yang disukainya. Setelah membaca pesannya Xiang Yuan tersenyum dan menyuruhnya tenang saja karena tidak akan menjual dirinya dan memberitahu kakeknya kalau memang menjualnya tidak dengan harga murah. Xiang Yuan langsung mengirim pesan ke ibu Su Yanxi kalau dia tidak bisa menerima uang itu karena tidak ingin menambah rumit hubungannya dan sudah mentransfer 1 miliar dolar dan jika ada kesempatan akan mengundangnya ke Tiongkok. Xiang Yuan juga meminta kakaknya untuk mengembalikan uang dari keluarga Jiang dan meminta maaf namun kakaknya bilang kalau ini serius dan sungguh menyukai putrinya. Menurut Xiang Yuan jika sungguh menyukainya, justru harus mengembalikan uangnya karena hubungan kalian seharusnya tidak terlibat dengan perusahaan Donghe dan itu bentuk rasa hormat. Mendengar itu kakaknya bilang kalau Yuan sudah dewasa dan mereka bersulang. 我们圆圆长大了。 Su Yanxi memimpin rapat tentang sistem penyelamatan medis terintegrasi dari grup Donghe dan menjelaskannya yang mampu mengatasi keterbatasan medis tradisional dan keberhasilan ini tergantung pada teknologi internet 5G, dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah. 一路都眺望天空，遥望之旅，飞飞飞，Ready to Mereka langsung merayakan keberhasilan penyelamatan medis dan Chen Suyan memimpinnya dan mengumumkan kalau direktur operasional yang baru Zhou Yuchen akan menggantikan Su Yanxi dan mereka bertepuk tangan. 我们的新任首席技术官，举起各位的酒杯，记得欢迎他。 Gao Leng ingin membuka sampahnya dan Su Yanxi membelokkan botolnya hingga mengenai Xin Tianyu. Kemudian Xiang Yuan mendapat notif di ponsel Su Yanxi kalau Su Yanxi lulus ujian ulang Institut Navigasi dan langsung berteriak dan memperlihatkan ke mereka semua. 你录取啦！ Saat Gao Leng ingin mengambil minuman, Chen Su juga mengambil minuman yang sama dan membuat mereka bertatapan. Gao Leng melepasnya dan izin pergi ke toilet, merasa tidak tahan lagi Xin Tianyu menceritakan semua ke Chen Su kalau sudah banyak yang diperbuat demi Chen Su, seperti dia rela mengantri berjam-jam untuk memperoleh 2 tiket dan takut kau menolaknya dia memberikannya padaku dan menyuruh untuk memberikannya kepadamu. Dan saat berkelahi kemarin itu juga demi dirimu karena Lu Dong menghinamu saat jamuan makan dan membuat dia ingin menghajarnya. Walaupun nanti kau marah dia tetap akan menghajarnya. Xin Tianyu memberitahu kalau Chen Su bilang kekanak-kanakan tapi dia sudah banyak berubah demi terus bersamamu dan Xin Tianyu pergi meninggalkannya. Chen Su langsung menghampiri Gao Leng dan bertanya kenapa tidak meminta maaf, dan mengaku dirinya tidak pernah berpacaran dengan Lu Dong dan saat Gao Leng meminta buktinya, Chen Su menciumnya.
Sebelum pergi Su Yanxi mengunjungi Profesor Liang atas keberhasilannya walaupun awalnya Profesor Liang marah karena hampir saja melewatkan wawancara ulang namun istrinya berhasil meredam amarahnya. Yes. 来来来， Kemudian Su Yanxi juga pergi ke perusahaan Kaiseng dan mereka mengucapkan selamat, dan hak paten yang dibuat Su Yanxi juga disetujui dan Lin Karui mengatakan kalau saham perusahaan Kaiseng adalah miliknya karena kita kawan selamanya dan sebelum pergi Si Qin memberitahu kalau harus datang di pernikahannya dengan Karui dan membuat Su Yanxi melihat Lin Karui. Su Yanxi pulang dan Xiang Yuan sudah menunggunya dengan memeluknya dari belakang, kemudian Su Yanxi ingin mengatakan sesuatu saat setelah mandi dan 我一会儿去洗个澡，有一件 setelah memeriksa jasnya Xiang Yuan menemukan kotak cincin dan saat membukanya ada cincin dan langsung mencobanya dan pas di jarinya dan bertanya kapan dia membeli cincin dan juga mengukur jari Xiang Yuan. 说好是我的大小。 Kemudian Su Yanxi sudah mandi dengan setelan jas lengkap langsung berlutut di depan Xiang Yuan dan membuat Xiang Yuan senang sampai menutup matanya namun membukanya ternyata Xiang Yuan menghayal. Xiang Yuan langsung memakai lipstiknya dan saat Su Yanxi selesai mandi bertanya ke Xiang Yuan memakai lipstik apa masih mau pergi malam hari. Mendengar itu Xiang Yuan beralasan mencoba lipstik baru. Xiang Yuan kemudian bertanya apa yang ingin ditanyakan dan Su Yanxi hanya ingin memberitahu kalau akan dinas ke Sikang dan membuat Xiang Yuan bengong karena hanya itu yang dia katakan. Kakeknya melihat berita di televisi tentang peluncuran satelit Beidou dan Xiang Yuan yang melihatnya tersenyum. Kemudian kakeknya bertanya sudah lama tidak bertemu dengan Su Yanxi dan sekarang dia orang penting dan membayangkan kalau Su Yanxi seperti ibunya jadi harus benar-benar memahaminya, dan harus tetap fokus ke pekerjaan. Mendengar itu Xiang Yuan langsung melihat kakeknya. 请努力，完成梦想。你反正也接惯了，要没地方发的话，你往爷爷身上发。 Saat Xiang Yuan kembali ke perusahaan, dia melihat Gao Leng, Xin Tianyu, Zhang Jun belum pulang karena ada sedikit celah di sistem baru saat pemeriksaan hari ini, dan takut perilisannya diundur akhir bulan dan segera memperbaikinya. Dan saat Xiang Yuan melihat Yinyin ketiduran dia menyelimutinya. Kemudian Chen Su masuk ke ruangan Xiang Yuan dan mengatakan sudah mengurus koneksi awak media konferensi perusahaan Uelin yang lalu dan karena terbongkarnya identitas Daun membuat popularitas mereka meroket dan mereka berharap promosi di perusahaan Donghe kali ini juga bisa menghebohkan dan bertanya menurut Xiang Yuan bagaimana mungkin banyak identitas terkuak. Mendengar itu Xiang Yuan tahu caranya. 哪儿那么多马家调呢？ Xiang Yuan kembali berpenampilan sebagai gemers dan tentu saja menjadi Asher saat live streaming. Gao Leng yang sejatinya adalah penggemar Asher saat melihat bayangan dari luar langsung tahu kalau Asher selalu berpose seperti itu saat siaran langsung. Gao Leng langsung masuk ke dalam dengan tertawa namun dia terkejut kalau ini berlebihan dan menyuruh cepat mengganti bajunya karena sudah jam kerja. 你不会学老大一样，快换掉吧，都要上班了。 Gao Leng langsung merindukan Asher saat ada di ruang kerjanya. Kemudian Xin Tianyu dan Zhang Jun datang dan menyapa Gao Leng yang datang pagi. Ada bunyi notifikasi di ponsel dan membuatnya dia melihatnya dan Ashers mengunggah video terbaru di Weibo dan saat Gao Leng betapa terkejutnya dia ternyata dirinya juga terekam dan membuat mereka semua melihatnya hingga akhirnya Gao Leng menyadari kalau Xiang Yuan adalah Ashers. Dan para netizen membuli Gao Leng karena berada di videonya dan mengira dia tidak tahu Ashers. Saat Xiang Yuan memeriksa di komputer Xin Tianyu, Gao Leng tidak menyangka kalau di sekelilingnya ada Raja De dan juga Asher, dan bertanya kenapa memasukkannya ke dalam video hingga penggemarnya menghujatnya habis-habisan. Xiang Yuan mengatakan kalau Gao Leng pernah ingin satu layar dengannya jadi Xiang Yuan ingin melakukan permintaan penggemarnya. Gao Leng mengatakan kalau impian Dewi Pujaannya hancur. Mendengar itu Xiang Yuan bertanya apa dirinya tidak boleh jadi Dewi Pujaanmu dan dari belakang Su Yanxi menjawab tidak boleh. 老大，老大， Su Yanxi terus menatap Xiang Yuan dan membuatnya bertanya, namun Su Yanxi menyuruhnya mendekat dan duduk di pangkuannya.
Xiang Yuan ingin mencium Su Yanxi namun dia menghindar, kemudian Su Yanxi mendengar dari orang katanya merekrut sekretaris pria dan apa dia tampan. Xiang Yuan mengatakan kalau dia saudara jauh dari kakeknya dan meyakinkan Su Yanxi kalau dia adalah adik sepupu dan Su Yanxi langsung menciumnya. Tiba-tiba adik sepupunya masuk dan membuat mereka panik dan adik sepupunya berpura-pura buta mencari tongkatnya. Saat di rumah Xiang Yuan menelepon Su Yuan dan memberitahu kalau bulan lalu menemukan cincin di saku Su Yanxi dan berpikir Su Yuan akan melamar Xiang Yuan dan membantu untuk mencarikan gaun yang bagus saat keluar bersamanya dan dia ingat gaun emas dan akan cocok saat Su Yanxi mengajak keluar. Ternyata Su Yanxi mengajak Xiang Yuan ke perayaan ulang tahun istri Profesor Liang dan saat mencuci piring, istri Profesor Liang melarangnya namun Xiang Yuan bilang Su Yanxi akan membantunya. Xiang Yuan bertanya kenapa tidak memberitahunya kalau mengajaknya ke perayaan ulang tahun istri guru dan Su Yanxi berpikir kalau Xiang Yuan sudah siap dengan melihat bajunya. Xiang Yuan kemudian duduk dan tentu saja ada Gao Xibo, Lao Qing dan Zhang Yi di sana, dan kemudian istrinya memanggil Profesor Liang di kamarnya. Xiang Yuan mengajak bersulang dulu ke istri guru dan Profesor Liang salah mengambil air cabai dan saat meminumnya langsung kepedasan. Saat Xiang Yuan mencuci piring, istri guru ingin menunjukkan sesuatu dan menyuruhnya tinggalkan karena cuci piring bagian Profesor Liang. Istri guru menunjukkan foto-foto mereka saat masih kuliah dulu di album foto dan tidak banyak yang berubah dan Xiang Yuan berpendapat Su Yanxi sudah dewasa dari dulu. Sementara Zhang Yi bertanya apakah sulit bekerja di institut dan Su Yanxi bilang kalau gajinya memang kecil tapi Su Yanxi mengaku hidupnya lebih tenang, setiap hari berada di institut, makan di kantin dan main bola. Lao Qing bertanya kapan menikah karena ingin diet, kalau tidak dirinya tidak bisa jadi pengiring pengantin dan jadi papan dekor. Namun Su Yanxi bilang jadi dinding dekor dengan perutnya yang sekarang. Lao Qing bertanya lagi apa sudah melamarnya dan Su Yanxi dengan tersenyum bilang tidak perlu tergesa-gesa. Sementara di antariksa Tiongkok satelit Beidou, sistem navigasi satelit global yang dikembangkan Tiongkok yang juga merupakan sistem navigasi global setelah Amerika yaitu GPS siap diluncurkan, Xiang Yuan yang terjebak macet akhirnya menonton di ponsel. Mereka semua menantikan dan berharap-harap cemas dengan menontonnya langsung di televisi. Di perusahaan Uelin, Direktur Li menonton bersama dan Su Chengli yang berada di mall mengajak ayahnya juga menontonnya. Peluncuran mulai dihitung mundur, kakeknya cemas karena Xiang Yuan belum pulang. Dan satelit antariksa Tiongkok diluncurkan. 动9时43分，动4秒，后撤场，3106雷达跟踪，1、2级分离，龙山3106，没问题，2、3级分离，抛整流照，好3级2次关机，末速修正关机，星舰分离，星舰分离。Akhirnya satelit berhasil diluncurkan dan semua yang melihatnya sangat senang karena akhirnya Tiongkok memiliki satelit sendiri di angkasa. Semua orang langsung meminta permohonan. Kakeknya menangis dan mengerti alasan Guli, Ibu Xiang Yuan dan Su Yanxi begitu tekun demi program Beidou Tiongkok. Sementara Xiang Yuan yang berada di dalam taksi menyuruh sopirnya berjalan karena sudah tidak macet dan sopirnya mengatakan kalau satelit berhasil diluncurkan dan ditayangkan di televisi. Reporter sudah berada di Institut Navigasi dan akan mewawancarai peneliti dan perasaannya, sementara Xiang Yuan berlari ke atas untuk melihatnya di layar besar, dan tiba saat reporter mewawancarai Su Yanxi bertanya bagaimana perasaannya dan Su Yanxi mengatakan sangat senang karena ambil bagian dari pekerjaan ini.
Kemudian reporter bertanya apa yang selanjutnya akan dilakukan. Su Yanxi mengambil kotak cincin dan menunjukkan cincinnya di depan kamera dan melamar Xiang Yuan saat siaran langsung dan membuat Xiang Yuan menangis terharu. 徐小圆，你愿意吗？我愿意。 6 hari kemudian, kakeknya merayakan keberhasilan jaringan satelit global sistem Beidou 3 dan mengajaknya bersulang dan menyuruhnya makan. Kakeknya bertanya ke Xiang Yuan apa ingat ini dengan menunjukkan bulu Krishna yang tinggal 1, karena dulu Xiang Yuan mengambil 3 namun tersisa 1 dan Xiang Yuan langsung duduk di samping kakeknya dengan mendoakan kakeknya selalu sehat dan panjang umur. Mendengar itu kakeknya senang dan memeluknya, melihat itu kakaknya mengambil bulunya dan bilang untukku saja dan meminta ke kakeknya. Lin Karui dan Sikin juga datang dan Su Yanxi bilang kalau progresnya cepat, dan mereka langsung foto selfie bersama. 还真挺迅速的。相当是。 3、2、1，保证。 Mereka merayakan sampai malam, istri kakaknya meminta ingin melihat bulan purnama namun saat itu masih tanggal 9. Kakaknya menelepon untuk menukar tanggal 9 dengan tanggal 15 karena istrinya ingin melihat bulan purnama. Xiang Yuan dan Su Yanxi yang lewat di sampingnya hanya tersenyum. Xiang Yuan berkata kalau dirinya seperti mereka maka Su Yanxi akan melemparnya ke angkasa seperti satelit. Namun Su Yanxi mengatakan kalau satelit terakhir dari Beidou sudah diluncurkan jadi untuk sementara waktu bukan gilirannya. Mendengar itu Xiang Yuan langsung menatapnya. 你真舍得啊？ Su Yanxi bilang belum sepenuhnya selesai karena akhir tahun 2023, institut ingin mewujudkan pelacakan penerbangan global yang mandiri dan dapat dikendalikan dan memberitahu Xiang Yuan kalau akan sibuk. Mendengar itu Xiang Yuan akan terus mendukungnya. Xiang Yuan bilang ingin segera menikah dengan Su Yanxi. Mendengar itu Su Yanxi sudah siap kapanpun. Keesokan harinya Xiang Yuan melihat berita di televisi kalau polisi menangkap direktur yang pingsan dan istrinya Li Qin karena tertangkap menyalahgunakan dana publik dan kejaksaan kota mengajukan tuntutan. Xiang Yuan bilang ke Su Yanxi kalau mereka tertangkap. 多行不义必自毙。 Beberapa tahun kemudian ada anak kecil yang datang di dinas kependudukan dan petugas di sana bertanya apa yang dilakukan di sini. Anak itu ingin menjual rumahnya dengan membawa sertifikat rumah karena setiap hari rumahnya kosong. Tidak ada orang yang tinggal. Mendengar itu petugas memberitahu kalau ini tempat orang dewasa yang mengurus pernikahan dan perceraian dan bertanya di mana orang tuanya. Anak kecil itu kemudian memakai kacamata dan bilang ke petugas untuk membantunya proses perceraian orang tuanya. Kemudian Xiang Yuan datang dan memarahinya dan mengancam akan menyuruh ayahnya memukulnya namun anak itu tidak takut karena ayahnya setiap hari ada di institut jadi tidak bisa memukulnya. Kemudian Su Yanxi memanggil namanya dari belakang. Yan Cheng. Melihat Su Yanxi dia langsung berlindung ke Xiang Yuan. Ternyata mereka sudah punya anak dan mereka pulang bersama dan film pun berakhir.